teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widya Astuti dengan NIM 1521039. Di sini saya ditemani oleh teman saya Julia Mentari dengan NIM 1521030 dan Nikita Sendiwijaya dengan NIM 1521034. Oke, di sini kita itu bakal nge-review jurnal yang berhubungan dengan curing dan cross-linking agent. Check it out. Curing agent adalah zat yang digunakan untuk mengeraskan suatu bahan atau permukaan. Ini biasanya digunakan pada permukaan polimer untuk memfasilitasi ikatan komponen molekul material, di mana semakin kuat ikatan molekulnya, maka akan semakin keras juga permukaan materialnya. Cross-linking agent adalah suatu agent atau bahan yang berfungsi untuk menyatukan beberapa polimer yang memiliki sifat fisik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan produk dengan sifat fisika, sifat mekanik, dan sifat thermal yang lebih baik daripada polimer asal. Di sini saya akan memaparkan jurnal yaitu yang berjudul Perilaku Pengawetan dan Dampak Variasi Zat Pengikat Silang pada Perekat Sensitif Tekanan Akrilik UV atau UV Bertahap. Penelitian ini diteliti oleh Gun Seong Sim, Young Jong Kim, dan Marcin Bertapwet di Laboratorium Adhesi dan Biokomposit Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Bioresearch Pertanian dan Ilmu Hayati Universitas Seoul. Yang pertama itu ada abstrak. Perangkat sensitif tekanan atau yang disingkat PSA digunakan di berbagai industri dan telah diterapkan secara luas di perangkat pintar. Dalam penelitian ini, sifat adhesi, sifat vikioelastik, dan flaksi gel PSA diselidiki setelah curing primer dan sekunder untuk memahami perilaku curing UV-nya. Selain itu, dampak konsentrasi, agen pengikat silang pada kerapatan pengikatan silang dan tingkat pengikatan silang diselidiki secara umum. Perkenalan atau pendahuluan. Perangkat sensitif tekanan atau yang disingkat PSA dapat diterapkan ke berbagai permukaan pada suhu konstannya. PSA akrilik memiliki berbagai aplikasi industri karena ketahanan suhu yang sangat baik, transparansi optik, dan sifat adhesi. Lebih lanjut lagi, transparansi PSA akrilik memfasilitasi penerapannya di peringkat pintar. Nah, selanjutnya itu, memproses peringkat pintar pada suhu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada perangkatnya. Oleh karena itu, PSA tipe UV yang menghasilkan panas relatif lebih sedikit sering digunakan untuk aplikasi tersebut. Tujuan umum saat mendesain PSA adalah untuk meminimalkan keberadaan monomer sisanya yang dapat menyebabkan cacat. Oleh karena itu, sistem ikatan silang digunakan untuk menghilangkan sisa monomer dan memperbaiki sifat fisiknya. Dalam model ini, istilah kerapatan ikatan silang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak ikatan silang yang terjadi. Namun perlu dicatat bahwa kerapatan ikatan silang itu masih bisa rendah, bahkan jika konversi atau fraksi gelnya itu mencapai 100%. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 itu, menunjukkan sistem dengan kerapatan ikatan silang yang tinggi. Sedangkan yang B itu menunjukkan kerapatan ikatan silang yang rendah. Oleh karena itu, istilah kepadatan ikatan silang dan tingkat ikatan silang harus digunakan dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, tingkat pengikatan silang akan menjadi 100% pada gambar 1A dan B ketika ditentukan menggunakan pengukuran fraksi gel melalui pelarutan dalam pelarut yang baik atau konferensi FTIR. Selain itu, sifat curing selama curing bertahap dikonfirmasi melalui foto DSC dan fraksi gel digunakan untuk mengidentifikasi monomer yang tidak bereaksi. Pada saat yang sama, mengidentifikasi monomer yang tidak bereaksi, pada saat yang sama perubahan densitasnya, ikatan silang itu dikonfirmasi dan dianalisis mekanik dinamis, atau digunakan untuk menentukan suhu transisinya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada bahan dan metode. Bahannya itu ada 2 etiletil akrilik atau 2 EHH, asam akrilat atau AA, 2 hidroksietil akrilat atau 2 HEA, dan metil methacrylat atau MMA. Yang kedua itu ada bahan sintesis prapolimer. Prapolimer ini dibuat menggunakan polimerisasi radikal curah. Reaksi ini dilakukan dalam 500 ml
per leher 4. Nah, bahan baku dari sintesis prapolimer ini sendiri yaitu ada monomer reaktif atau prapolimer 2EHH yang komposisinya itu 64%, AA yang komposisinya 3%, IBA atau isobornil akrilat yang komposisinya 19%, MMA yang komposisinya 4%, dan 2HA dengan komposisi 10%. Inisiator fotonya itu hidroksidimetil asetofenon dengan komposisi 0,3%. Yang ketiga itu ada kromatografi permesi gel, prapolimer UV yang dapat disembuhkan dicampur dengan triakrilat, trimetilpropana, triakrilat agen pengikat silang atau EO6-TMPTA, sigma aldehyd, dan aditif fluorometrakilat. Yang keempat itu ada persiapan PSA, akrilik yang diawetkan curing bertahap. Ini film PSA ini dicetak melalui metode pelapisan batang pada film polietilen trivelat yang diberi pelakuan corona untuk memberikan ketebalan 100 mm. Yang kelima itu ada kalorimetri pemindaian diferensial foto atau foto DSC. Nah, perlakuan UV curing ini perekat dipantau melalui foto DSC menggunakan sumber cahaya sport cure dan UV 90% sharing. Yang keenam itu ada sifat perekat, kekuatannya itu kekuatan pengelupasan diukur menurut ASTM D330 yang melibatkan uji kekuatan pengelupasan 180 derajat. Yang ketujuh itu ada sifat pikolastik. Sifat pikolastik ini diselidiki dengan mengoperasikan penganalisaan mekanis dinamis. Dalam metode ketegangan film pada spesimen 11E13 mm itu panjangnya, dan kali 12 mm dengan 1 kali mm ketebalan. Nah, fraksi gel ini pada umumnya fraksi gel dari jaringan polimer yang telah berikatan silang dan diukur dengan melarutkan dalam tulena dan mengukur kandungan gelnya. Foto DSC yang dilakukan pada percobaan ini itu merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan curing primer dan curing sekunder. Oleh karena itu dapat dijelaskan dalam gambar 3E5, dijelaskan itu pada gambar A itu perlakuan pada curing primer dan yang gambar B itu perlakuan pada curing sekunder. Nah, dalam gambar 2 ini representasi skematis dari pencampuran struktur dengan resin, dan yang B itu kandungan dari zat pengikat silang yang rendah, sedangkan yang C itu kandungan dari zat pengikat silang yang tinggi. Ditampilkan secara skematis pada gambar 2, di mana PSA diilustrasikan sebagai struktur jaringan polimer semi-interpenetrasi atau semi-IPN. Struktur semi-IPN sendiri itu terbentuk selama curing primer, sedangkan pada curing sekunder itu proses polimerisasinya yang melibatkan monomer atau agen pengikat silang yang tidak bereaksi. Rantai utamanya itu terbentuk saat polimerisasi berlangsung. Lalu pada gambar kedua itu, yang C itu kerapatan pengikatan silang diharapkan meningkat selama curing primer. Lebih jauh lagi, diharapkan bahwa situs reaksi yang cukup juga akan tetap ada. Untuk alasan ini, diharapkan rantai ikatan silang yang lebih beragam dapat diperoleh ketika jumlah bahan pengawet sedikit setelah inisiasi pengawetan. Nah, hasil yang lebih baik lagi itu ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar 4 ini menunjukkan area terintegrasi dari kurva DSC. Secara umum, karena plotnya itu datar dan reaksinya selesai. Pengakhiran reaksi ini dapat dilihat sebagai peningkatan derajat ikatan silang, tingkat konversi atau DT atau DA per DT. Nilai yang dihitung ditunjukkan pada gambar 5. Gambar 5A ini menunjukkan kurva lembut diperlihatkan perawatan primer. Namun dalam kasus gambar 5B ini menunjukkan grafik yang lurus, namun memungkinkan juga penghentian reaksinya itu secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini, film PSA yang diawetkan menggunakan sistem bertahap menunjukkan margin pengawetan yang menurun karena pemuatan zat pengikat silang meningkat ketika pemuatan di atas 0,7 pHr. Sebagian besar ikatan silang terjadi selama curing primer, sebagaimana dikonfirmasi oleh fraksi gel dan hasil foto DSC. Meskipun demikian, kekerasan sistem cenderung menurun, menunjukkan bahwa derajat ikatan silang meningkat tetapi kerapatan ikatan silang menurun. Dengan kata lain, ketika muatan agen pengikat silang meningkat, domain polimer, ikatan silang yang lebih kecil terbentuk menghasilkan kelembutan yang lebih besar. Sebagaimana dikonfirmasi oleh pengukurannya kekuatan perekat dan penurunan TG.
Ya, saya di sini Nikita Sendi Wijaya dari TK02 dengan NIM 15211034 akan menjelaskan sebuah jurnal mengenai yang berjudul Kinetika Proses Ikatan Silang pada Fast Curing Polyuretan. Jurnal ini ditulis oleh Adrian Olejnik, Kamila Gos, dan Lukas Piszczek dari Departemen Teknologi Polimer, Fakultas Kimia Universitas Teknologi Jidang Polandia tahun 2020. Nah, pada jurnal ini tuh bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis termal dan menganalisis proses kimia selama ikatan silang pada sistem fast curing polyuretan. Nah, yang pertama itu ada bagian percobaan di mana terdapat pertama bahan. Ada polyol Huntsman Renkes FC52 dan isocyanat Huntsman Renkes FC52-53 ISO, di mana sifat fisik kedua bahan ini disajikan dalam tabel pertama. Di situ ada data densitas dan viskositas kedua bahan. Kemudian yang kedua ada persiapan sistem fast curing polyuretan, di mana fast curing polyuretan ini diperoleh dengan metode satu langkah dari sistem dua komponen dalam dua rasio isocyanat dan polyol, yaitu 1:1 dan 1,5:1. Komponen pertama adalah campuran polyol. Komponen kedua digunakan campuran MDI atau metile disocyanat. Kedua komponen dicampur bersama pada suhu kamar dan kemudian dituangkan ke dalam panci aluminium. Pada tabel 2 berisi rincian formulasi sistem fast curing polyuretan. Kemudian yang ketiga ada prosedur percobaan atau teknik. Yang pertama itu menentukan kandungan pada gugus hidroksil. Sampel dilarutkan dalam campuran asetilasi dan kemudian dipanaskan dalam penanas uap. Selama pemanasan, piridin dan air suling ditambahkan. Pada langkah selanjutnya, sampel dititrasi dengan 0,5 m KOH dengan adanya fenolftalin. Yang kedua, menentukan kandungan pada gugus isocyanat. 0,5 gram komponen isocyanat dilarutkan dalam klorobenzena dengan penambahan 4 cm3 di butil amina 0,5 N. Dibutil amina bereaksi dengan kelompok isocyanat bebas dan turunan urea dibuat. Kemudian kelebihan amina dititrasi dengan larutan HCl 0,1 m, sedangkan biru bromofenol digunakan sebagai indikator pH. Pada kisaran pH 3 sampai 4,6 perubahan warna dari biru menjadi kuning. Volume HCl yang digunakan untuk titrasi diubah menjadi jumlah amina yang tidak bereaksi dan karenanya menjadi kandungan NCO atau isocyanat. Yang ketiga, melakukan analisis DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Dilakukan dalam kisaran suhu 20 hingga 200 derajat Celcius di bawah atmosfer nitrogen. Kondisi pengukuran adalah sebagai berikut, yaitu berat sampel 5-7 mg, aliran gas 40 ml per menit, dan panci aluminium. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan software Proteus Thermal Analysis 10. Perhitungan untuk metode isokonversi serta prosedur dekonvolusi dan regresi non-linear dilakukan dalam software Origin. Oke, yang selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah analisis termogram dan dekonvolusi data. Yang pertama, termogram DSC dari campuran polyuretan yang bereaksi disajikan dalam gambar 3. Untuk kedua rasio polyol dan isocyanat, dua nilai maksimum eksotermik dapat diamati. Pertama terjadi pada suhu 300 Kelvin hingga 400 Kelvin dan nilainya tumbuh hampir linear dengan meningkatnya laju pemanasan. Maksimum kedua terjadi pada kisaran suhu 400 Kelvin hingga 450 Kelvin. Eksperimen dengan laju pemanasan yang diterapkan lebih rendah dari 10 Kelvin per menit tidak menghasilkan informasi yang berharga, yaitu puncak eksotermik yang teramati sangat kecil. Kedua, pada termogram mengungkapkan bahwa puncak pertama terdiri dari dua proses yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan prosedur Fourier self-deconvolution dan setiap termogram didekonvolusi menjadi 3 proses terpisah. Dapat diamati juga bahwa puncak yang sesuai dengan proses pertama memiliki luas yang lebih rendah daripada proses kedua. Sementara dalam kasus komposisi berlebih isocyanat, puncak tersebut memiliki luas yang sama. Artinya, penambahan lebih banyak gugus isocyanat menghasilkan peningkatan intensitas proses pertama, sedangkan proses kedua kurang independen. Kemudian melalui analisis ini dapat dinyatakan hipotesis bahwa proses pertama adalah deblocking kelompok isocyanat dan proses kedua adalah poliadisi sederhana isocyanat dan polyol.
Sifat dari proses ketiga terakhir tampaknya jauh lebih kompleks karena bentuk puncaknya yang berbeda untuk laju pemanasan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, integrasi dan metode konversi. Pertama, data dekonvolusi dari semua proses untuk campuran equimolar dan isosianat berlebih diberikan dalam gambar 4 dan 5. Dapat dilihat bahwa hampir semua konversi kurva suhu memiliki bentuk sigmoidal. Ini adalah fenomena umum ditemui dalam studi DSC curing polimer. Secara umum, kemiringan kurva tersebut menurun untuk laju pemanasan yang lebih tinggi. Namun, proses ketiga menyimpang dari hubungan ini. Pada suhu yang sedikit lebih tinggi, terjadi permulaan proses kedua, yang berarti bahwa proses pertama tidak selesai sepenuhnya sudah cukup untuk meningkatkan kecepatan proses kedua. Pengamatan ini mendukung hipotesis bahwa proses pertama mungkin sebenarnya deblocking isosianat dan yang kedua polimerisasi, karena tidak semua isosianat harus deblocking agar ikatan silang dapat dimulai. Oke, yang selanjutnya, proses ketiga dan kedua juga sebagian tumpang tindih, tetapi dalam tingkat yang lebih kecil. Proses ketiga berturut-turut sehubungan dengan proses pertama dan kedua, dan ada kemungkinan sesuai dengan pembentukan allofanat dan biuret. Kesimpulannya adalah tidak ada titik belok pada suhu di mana proses pertama dan kedua tumpang tindih. Sedangkan pada suhu 410 Kelvin, laju pemanasan tertinggi, terjadi satu hal yang menunjukkan transisi antar proses. Selanjutnya, dalam kasus kurva proses pertama dan kedua menurun. Faktanya, penurunan kurva tersebut mungkin sesuai dengan kontrol difusi, yaitu pada konversi yang lebih tinggi. Difusi menjadi langkah penentu laju dari proses. Perilaku ini sering dijumpai selama pengikatan silang resin epoksi dan resin silikon untuk percobaan isotermal dan non-isotermal. Namun, proses terakhir menunjukkan peningkatan energi aktivasi pada konversi tertinggi. Selanjutnya, untuk tujuan perbandingan, peneliti menerapkan metode isokonversional untuk semua data terintegrasi sebagai satu proses. Nilai sangat mirip dengan yang diperoleh untuk setiap proses tertentu. Pengamatan ini menunjukkan bahwa meskipun proses curing yang kompleks diperlakukan dengan metode isokonversi secara keseluruhan, seseorang dapat memperoleh informasi yang serupa tentang proses tertentu. Nilai rata-rata energi aktivasi disajikan di tabel 3. Selanjutnya, untuk proses ketiga, metode isokonversi tidak dapat diterapkan karena pemasangan kurva Arrhenius linear tidak mungkin dilakukan. Penjelasan yang diusulkan dari fenomena ini adalah bahwa banyak proses yang tumpang tindih terjadi pada suhu ini, sehingga proses dekonvolusi menyebabkan kesalahan yang signifikan. Oke, yang selanjutnya adalah ketiga, pendekatan berbasis model. Untuk memverifikasi hipotesis yang dinyatakan di atas dan mengidentifikasi kimia suatu sistem, dilakukan pemasangan nonlinear menurut persamaan Sestak-Berggren. Parameter kinetik berupa energi aktivasi dan faktor praeksponensial yang dihitung melalui metode isokonversi diambil sebagai parameter awal. Dalam kasus proses ketiga, tidak semua kurva dapat dipasang menurut model autokatalitik yang dipilih. Karena ada lebih dari satu proses yang berkontribusi pada aliran panas, parameter proses tunggal tidak dapat dipasang dengan benar. Hasil pemasangan nonlinear disajikan dalam gambar 8 dan 9. Kemudian bagian terakhir yaitu kesimpulan pada jurnal ini adalah berdasarkan perbandingan energi aktivasi dan rentang suhu maksimum puncak, penjelasan mekanistik dikembangkan. Proses-proses itu kemungkinan besar akan terjadi selanjutnya yaitu deblocking isosianat, poliadisi dan pembentukan alfanat. Dan juga peneliti pada jurnal ini dapat mengidentifikasi 3 reaksi utama yaitu poliadisi, deblocking isosianat, dan pembentukan gugus alfanat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, yang pertama itu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem curing peroksida terhadap ikatan silang dan sifat senyawa karet berdasarkan SBR. Yang kedua itu ada perkenalan. Vulkanisasi secara sederhana disebut curing transformasi senyawa karet plastik menjadi produk yang sangat elasis vulkanisat. Dasar vulkanisasi adalah pembentukan ikatan silang kimia antara segmen rantai karet yang mengarah pada pembentukan jaringan 3 dimensi di dalam matriks karet melalui reaksi antara gugus fungsi rantai elastomer dan zat pengawet yang sesuai. Vulkanisasi terjadi oleh bahan kimia seperti belerang atau peroksida. Vulkanisasi belerang adalah metode pengawetan tertua dan paling sering digunakan untuk pengikatan silang karet yang tak jenuh. Sedangkan vulkanisasi peroksida dapat digunakan untuk memvulkanisasi karet tak jenuh dan jenuh. Crosslinking elastomer dengan peroksida dapat ditingkatkan secara efektif
dengan menggunakan koagen. Koagen biasanya merupakan senyawa organik multifungsi dengan berat molekul rendah yang sangat reaktif terhadap radikal bebas. Tergantung pada struktur kimianya, koagen dapat bereaksi dalam vulkanisasi peroksida elastomer tak jenuh dengan penambahan dan abstraksi hidrogen, atau hanya dengan reaksi penambahan. Menurut kontribusi mereka terhadap proses vulkanisasi, koagen ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Koagen tipe 1 biasanya merupakan senyawa multifungsi dengan berat molekul rendah dan polar yang menyebarkan radikal yang sangat reaktif terutama melalui reaksi adisi. Reaksi abstraksi hidrogen memiliki signifikansi yang kecil. Koagen ini dapat homopolimerisasi atau mencangkok di antara rantai karet. Koagen tipe 1 biasanya meningkatkan laju penyembuhan, tetapi mereka juga berkontribusi pada peningkatan kepadatan ikatan silang atau keadaan penyembuhan. Koagen tipe 2 pada umumnya adalah molekul yang kurang polar yang membentuk radikal bebas yang stabil. Koagen tipe 2 ini biasanya mengandung hidrogen alilik yang dapat diekstraksi telah terbukti berpartisipasi dalam reaksi siklisasi intramolekul serta reaksi propagasi antara molekul. Selanjutnya itu ada percobaan. Yang pertama itu ada bahannya itu ada SBR atau karet stirena butadiena, ada DEGDA atau dietil N-glycol diakrilat, ada TMPTA atau trimetil all-propanetriakrilat, dan ada TAIC atau trion triali sokiar. Selanjutnya itu ada metode, yaitu persiapan dan pengawetan senyawa karet. Peracikan aditif dilakukan di laboratorium mesin pengaduk Brabender. Pertama itu karet diplastisasi selama 2 menit pada suhu 80 derajat Celcius dan 55 rpm. Kemudian ditambahkan komponen sistem curing dan senyawa karet dikompon selama 4 menit pada 80 derajat Celcius dan 55 rpm. Setelah itu campuran dibentuk dan dihomogenkan dalam 2 roll mill. Senyawa karet yang telah disiapkan dikeringkan dengan menggunakan tekanan hidrolik dan waktu vulkanisasinya identik dengan waktu pengeringan optimal yang diperoleh dari isoterm pengawetan yang sesuai. Kompon karet divulkanisasi dalam bentuk lembaran tipis dengan ketebalan 2 mm, lebarnya 15 x 15 cm. Selanjutnya ada evaluasi sifat fisis mekanis sifat tarik vulkanisat. Diukur dengan menggunakan alat Zwick-Roll 2,5 pada kecepatan cross hit 500 mm per menit dan pada temperatur laboratorium sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pada double side dumbbell benda uji berbentuk lebarnya itu 6,4 mm, panjangnya 8 cm, tebalnya 2 mm. Kekerasan diukur dengan menggunakan durometer dan satuannya dinyatakan dalam short atau A. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pengaruh suhu curing pada proses cross-linking dan sifat vulkanisat. Pada penelitian bagian pertama, difokuskan itu pada pengamatan temperatur vulkanisasi terhadap proses curing dan sifat vulkanisasi. Dari tabel 1 ini terlihat bahwa waktu hangus senyawa karet rendah dan menunjukkan kecenderungan menurun dengan meningkatnya suhu. Selama proses pengawetan dengan peroksida organik, disosiasi termal peroksida organik pada suhu vulkanisasi pertama-tama itu mengarah pada pembentukan fragmen radikal primer yang kemudian dapat dipecah menjadi radikal sekunder. Dekomposisi termal dari dikumil peroksida yang digunakan menghasilkan radikal kumiloksi primer yang dapat dengan mudah dipisahkan menjadi radikal metil sekunder sambil melepaskan asetofenon sebagai produk sampingan. Fragmen radikal turunan peroksida selanjutnya bereaksi dengan rantai karet membentuk ikatan silang karbon-karbon. Pada tabel 1 ini dapat diamati bahwa nilai keduanya perbedaan torsi dan densitas crosslink sedikit menurun dengan peningkatan temperatur curing. Namun perlu diperhatikan bahwa perbedaan tidak signifikan dan dapat dikaitkan dengan beberapa reaksi samping yang menyebabkan penurunan kecepatan ikatan silang vulkanisat. Berdasarkan hasil yang dicapai dapat diasumsikan bahwa peningkatan suhu menyebabkan peningkatan jumlah reaksi
yang menyertai reaksi ikatan silang utama dalam matriks karet selama vulkanisasi. Melihat hasil yang diperoleh dari penentuan sifat fisik mekanik pada tabel 2 itu, dapat dinyatakan bahwa suhu curing tidak berpengaruh signifikan terhadap karakteristik fisik mekanis vulkanisat, karena nilainya hanya berfluktuasi dalam kisaran rendah dari nilai yang diperoleh secara eksperimental. Nah, lalu pada tabel 3 ini, waktu hangus sedikit berkurang dengan meningkatnya jumlah DCP dari 1 menjadi 5 PHR. Demikian pula, waktu penyembuhan optimal dipersingkat sekitar 4 menit ketika jumlah DCP ini meningkat dari minimum hingga konten maksimumnya. Jelas terlihat bahwa peningkatan dosis DCP menghasilkan percepatan proses curing. Ini dapat dikaitkan dengan jumlah garis yang lebih tinggi. Lalu pada tabel 4 ini dapat diamati bahwa penurunan elongasi putus yang paling signifikan terjadi dengan meningkatnya jumlah DCP dari 1 menjadi 2 PHR. Saat elongasi putus menurun dari 84% menjadi 25%, kemudian hampir tidak ada perubahan perpanjangan putus dengan peningkatan jumlah DCP berikutnya. Kekuatan tarik vulkanisat yang diawetkan peroksida rendah pada semua konsentrasi di kumil peroksida tanpa pengaruh signifikan dari kandungan DCP. Lalu di sini ada gambar 1A, gugus vinil dilindungi oleh gugus metil yang dapat bertindak sebagai penghalang sterik terhadap penggandengan molekul zat kolagen ke rantai karet. Oleh karena itu, diharapkan DEG-DMA lebih dapat menjalani reaksi homopolimerisasi daripada berpasangan pada rantai karet. Lalu ada gambar 1B, yaitu berdasarkan hal ini dan hasil yang dicapai diperkirakan bahwa mekanisme reaksi DEG-DA yang dominan adalah reaksi adisi dan pencangkokan pada rantai karet. Lalu selanjutnya ada gambar 1C. Homopolimerisasi dan penambahan TMP-TMA ke rantai karet dapat berlangsung secara bersamaan. Namun, mekanisme reaksi yang paling mungkin diharapkan adalah homopolimerisasi, seperti halnya DEG-DMA. Di sini itu ada gambar 11, yaitu pengaruh jenis dan jumlah koagen tipe 2 pada waktu pengaringan optimum. Lalu ada gambar 12, yaitu pengaruh jenis dan jumlah kolagen tipe 2 terhadap perbedaan torsi DM kompon karet. Lalu gambar 13 itu pengaruh jenis dan jumlah koagen tipe 2 pada densitas ikatan silang dari vulkanisat. Lalu gambar 14 itu ada pengaruh jenis dan jumlah koagen tipe 2 terhadap kekerasan vulkanisat. Gambar 15 itu pengaruh jenis dan jumlah koagen tipe 2 pada pemanjangan vulkanisat. Lalu gambar yang ke-16 itu pengaruh jenis dan jumlah koagen tipe 2 terhadap kekuatan tarik vulkanisat. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini itu yaitu tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menyelidiki sistem curing peroksida yang terdiri dari dikumil peroksida dan koagen tipe 1 dan tipe 2 yang berbeda pada proses ikatan silang dan sifat fisik mekanis vulkanisat. Yang pertama, pengaruh suhu dan jumlah dikumil peroksida dievaluasi. Yang pertama itu, pengaruh suhu dan jumlah dikumil peroksida dievaluasi. Kenaikan suhu curing mengakibatkan percepatan proses vulkanisasi, sedangkan densitas crosslink dan sifat fisik mekanis tidak dipengaruhi oleh temperatur curing. Dengan meningkatnya kandungan DCP, lebih banyak radikal bebas yang terbentuk dari dekomposisi termalnya yang berpartisipasi dalam ikatan silang, yang tercermin dalam peningkatan derajat ikatan silang.